Baca doa waktu sujud dengan bahasa sendiri, apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan. Ya, tetapi kita buka dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu baru kita berdoa dengan doa yang dimudahkan. Kalau bisa dengan doa-doa Nabi, doa-doa yang maksud yang datang dari Nabi SAW, maka itu yang terbaik. Ustadz Firanda, ingat ya, selama ini orang-orang Wahabi mengatakan kalau ibadah yang dicari apanya? Yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya, Pak Firanda. Jadi orang Wahabi membuat kaidah sendiri, kemudian dirusak sendiri. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya doakan semua subscriber, teman-teman Aswaja dan seluruh penonton dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran terhadap rezeki kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Teori bid'ah yang selama ini didengungkan dan dibawakan oleh teman-teman Wahabi untuk membid'ahkan amaliyah orang-orang Aswaja, yaitu ibadah ini yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Misalnya maulid, ketika teman-teman Aswaja mengatakan orang-orang Aswaja mengerjakan maulid, kemudian disalahkan, dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi dengan landasan, dengan dalil tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada perintah dari Rasulullah. Orang-orang Aswaja mengatakan ini kan tidak ada larangannya. Nah, mereka membuat kaidah bahwa kalau pekerjaan ibadah yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Berbeda dengan masalah dunia. Ini teori bid'ahnya orang-orang Wahabi. Kaidahnya orang-orang Wahabi. Kalau masalah dunia yang dicari adalah yang melarang. Gitu. Dalil larangannya maksudnya yang dicari. Tapi kalau ibadah adalah perintah, bukan larangan. Orang tahlilan yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Jadi tahlilan yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Jadi kalau orang-orang Aswaja mengatakan mana dalil yang melarang tahlilan, mana dalil yang melarang maulidan, mana dalil yang melarang salaman setelah sholat, mana dalil yang melarang membaca sholawat sebelum adzan, orang-orang Wahabi mengatakan ibadah yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Tetapi teori ini saat ini dirontokkan sendiri oleh Firanda. Ustadz Firanda keceplosan. Ketika ngajar di Masjid Nabawi Madinah, Ustadz Firanda ditanya bagaimana hukumnya di dalam sholat waktu sujud orang-orang itu membaca doa dengan bahasa Indonesia, artinya dengan doa selain bahasa Arab. Apa jawaban Ustadz Firanda? Wallahu a'lam, tidak ada larangannya. Keceplosan dia. Ini masalah ibadah, ibadah di dalam sholat lagi. Padahal doa-doa yang dibaca di dalam sholat itu adalah al-ma'thur. Bahkan Syekh Soleh Al-Munajjid, ulama Saudi Arabia ini masih mengklasifikasi jika doanya doa al-ma'thur dan orangnya itu tidak bisa memang untuk membaca doa-doa yang berbahasa Arab seperti itu, maka menurut Syekh Soleh Al-Munajjid boleh diterjemah terhadap bahasa ajami, terhadap bahasa Indonesia misalnya, boleh kalau doanya memang al-ma'thur. Berbeda dengan orang yang bisa untuk mengucapkan doa-doa berbahasa Arab itu yang al-ma'thur dari Rasulullah itu, maka tidak boleh kalau seperti itu. Dan juga beliau itu memberikan penjelasan jika doa yang tidak ma'thur, bukan dari Rasulullah, kemudian dia ikhtira, membuat doa sendiri dengan bahasa ajami dibaca di dalam sholat, maka ini batal sholatnya. Itu penjelasan Syekh Soleh Al-Munajjid di dalam fatwanya. Jadi bukan langsung mutlak boleh seperti itu, karena tidak ada dalil yang melarang, kata Firanda. Katanya kalau di dalam ibadah yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya. Ya kalau orang tidak bisa berbahasa Arab dari awal sampai belakang pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa.
Karena memang tidak bisa untuk berbahasa Arab. Nah, tapi sekarang yang akan saya bahas titik tekannya adalah konsep kalau ibadah ini yang dicari adalah perintahnya bukan larangannya. Tetapi saat ini Ustadz Firanda keceplosan. Dia secara tidak langsung sebenarnya selama ini mengakui bahwa sebenarnya yang dicari itu juga larangannya sebenarnya. Buktinya ini, doa bahasa ajami ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Ini ibadah, sholat ini ibadah. Tetapi kenapa saat ini Firanda mengatakan bahwa tidak ada larangan dari syariat untuk membaca doa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, yakni bahasa ajami, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa dan selainnya. Yang penting selain bahasa Arab. Ini dalilnya Firanda tidak ada larangannya. Jadi orang-orang Wahabi ini pakai kaidah dihantam-hantam sendiri, dirusak-rusak sendiri. Kaidahnya diserangkan terhadap orang aswaja, ditembakkan terhadap orang aswaja untuk membid'ahkan, mensyirikkan amaliyah-amaliyah aswaja. Tetapi kalau dirinya sendiri malah pakai kaidah yang biasa ditanyakan oleh aswaja. Mana larangan tahlilan? Mana dalil yang melarang maulidan? Mana dalil yang melarang salaman setelah sholat? Dan saat ini Ustadz Firanda keceplosan, tidak ada larangan membaca doa di dalam sujud, doa di dalam sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ustadz Firanda, ingat ya, selama ini orang-orang Wahabi mengatakan kalau ibadah yang dicari apanya? Yang dicari adalah perintahnya, bukan larangannya, Pak Firanda. Jadi orang Wahabi membuat kaidah sendiri, kemudian dirusak sendiri. Gimana ini? Nah, inilah teman-teman, kalau kita itu memahami sesuatu hanya berdasarkan nafsu belaka, yang penting harus berbeda dengan dirinya. Kalau sudah berbeda itu adalah sesat, salah semuanya. Nah, inilah kejadiannya. Jadi secara tidak langsung orang-orang Wahabi itu banyak merusak kaidahnya sendiri. Banyak kan? Sholawat tidak boleh buat-buat, tapi mereka buat-buat sholawat sendiri. Ini lagi. Dan yang ini sekarang, yang dicari adalah perintahnya. Kalau ibadah, ini ibadah sholat, doa di dalam sholat malah ini boleh dengan bahasa Indonesia. Landasannya apa? Landasannya tidak ada dalil yang melarang. Nah, gimana ini ya? Masya Allah. Orang-orang dari ustadz-ustadz Wahabi ini jadi berfatwa seenaknya sendiri, keluar dari pemikirannya sendiri. Apa yang baik untuk dirinya sendiri disampaikan seperti itu sudah. Yang baik bagi dirinya ya bolehlah. Jadi ternyata Ustadz Firanda selama ini itu mengakui bahwa ibadah yang dicari juga larangannya. Jadi tidak apa-apa ya untuk teman-teman aswaja ke belakang, kalau kita disalahkan oleh orang-orang Wahabi, kita menjawab mana dalil yang melarang, mana dalil yang melarang. Kemudian teman-teman Wahabi mengatakan bahwa ibadah yang dicari itu adalah perintahnya bukan larangannya, maka kita pakai fatwanya Firanda. Firanda mengatakan tidak ada larangannya. Jadi kita untuk teman-teman Aswaja Said ini boleh menggunakan fatwanya Ustadz Firanda untuk mematahkan argumen dari jamaah-jamaah Wahabi bahwa ibadah yang dicari itu adalah perintahnya bukan larangannya. Biasa seperti itu kan. Nah, saat ini dengan adanya fatwa Firanda, maka rontoklah sudah teori yang selama ini didengungkan oleh orang-orang Wahabi bahwa ibadah yang dicari adalah perintahnya bukan larangannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.